Ogoh-ogoh itu adalah sebuah ungkapan rasa mewakili dari alam dan waktu, kala atau waktu, buta kala. Buta itu unsur, kala itu waktu. Nah, jadi kapan ogoh-ogoh itu dilaksanakan? Ogoh-ogoh itu, tradisi itu beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan ketika untuk menyambut tahun baru Saka. Nah, di dalam pemahaman Hindu, menyambut tahun baru Saka itu tidak dengan hura-hura, tapi sebuah ritual, perenungan, refleksi diri dengan melakukan tapa brata, catur brata, penyepian. Di ogoh-ogoh itu dilaksanakan ketika tawur pesanga atau menjelang pergantian tahun sebagai simbol unsur negatif alam. Jadi rupanya girisi, gilani, menyeramkan. Ketika simbol ogoh-ogoh itu tadi gilani, girisi, ya seperti itulah alam ketika unsur negatifnya lebih dominan. Nah, jadi sangat menakutkan. Maka ogoh-ogoh itu ketika selesai dilaksanakan di arak keliling desa sebagai simbol mengajak unsur negatif semuanya, kemudian diperalina atau dibakar dengan harapan di tahun kedepannya, tahun baru Saka ini semua mendapat kerahayuan. Jadi ogoh-ogoh di sini di Desa Ambeso khususnya masih beberapa tahun berjalan. Nah, kurang lebih ada 7 atau 8 kalian. Lebih lah. Lebih. Kata ogoh-ogoh berasal dari kata bahasa Bali okah-ogah, yang artinya sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh adalah tradisi masyarakat Bali untuk menyambut Hari Raya Nyepi yang biasa diadakan sebelum perayaan Nyepi. Makna ogoh-ogoh mencerminkan sifat manusia yang negatif. Ogoh-ogoh juga mengandung makna untuk mengekspresikan nilai-nilai religius dan ruang waktu sakral berdasarkan sastra-sastra agama. Selain itu, ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Dalam pelaksanaan tradisi ogoh-ogoh biasa dilakukan dengan parade atau pawai. Pelaksanaan parade ogoh-ogoh memiliki filosofi yang diharuskan untuk manusia saling menjaga alam dan sumber daya untuk tidak merusak lingkungan sekitarnya. Jadi ogoh-ogoh itu nanti adalah sebuah patung atau bentuk, sebuah simbol. Kalau dulu itu dibuat dari bambu dan ditempel bambu dibentuk kerangka, wujud apa yang diinginkan, raksasa, buta kala atau apa, dikasih kertas, tempel di kertas, kemudian dibakar. Nah, sekarang perkembangannya ada styrofoam, pakai besi dan lain-lain. Nah, tata cara ritualnya awalnya ketika membuat ada ritualnya, ketika selesai nanti ketika mau diarak itu ditirtani dulu, diruat di Pasupati sehingga bertaksu, sehingga mempunyai daya ogoh-ogoh itu. Selesai diarak keliling desa, wujud yang menyeramkan tadi dibakar. Setelah diperalina, ditirtani, dibakar sambil berdoa, diharapkan segala kekotoran, segala keledran, segala hal-hal yang berbau negatif hilang dengan dibakarnya simbol keangkara murkaan dalam jagat alit maupun jagat gede tadi. Sehingga ketika mapak tahun baru Saka, jagat cilik atau diri pribadi dengan alam ini selaras, harmoni. Setiap daerah berbeda-beda tergantung niat kerentaknya masing-masing. Jadi dia harus dipukul sama rata. Kalau pakai merah mau merah semua, putih putih semua. Kalau pakai sesaji sini semua, enggak, tergantung dari wilayah masing-masing. Ada pejatinya, terus ada pejati itu hampir sama dengan cok bakal. Ada dupanya, ada tirtanya atau airnya, dirangkai semua.
Ogoh-ogoh terbuat dari bahan yang masih tradisional yaitu bambu, sehingga membuat ogoh-ogoh kurang terlihat sangat bagus dan masih terlihat ulat-ulatan bambu yang menonjol pada permukaan ogoh-ogoh. Pada zaman ini, ogoh-ogoh masih sedikit, hanya 2-3 ogoh-ogoh saja dalam satu banjar. Ogoh-ogoh pada zaman ini, jika diendapkan dapat terurai dengan cepat, dan ogoh-ogoh pada zaman ini sangat sulit untuk menjualnya. Tetapi pada zaman ini, kekompakan pemuda pada banjar masing-masing masih sangat terjaga, dikarenakan pada zaman ini warga masih bekerja sebagai petani. Ogoh-ogoh sudah mulai berkembang terbuat dari styrofoam gabut, sehingga pada saat selesai malam pengerubukan ogoh-ogoh ini, biasanya dibakar. Pada saat dibakar ogoh-ogoh ini, akan mengeluarkan asap yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit. Ogoh-ogoh itu sebagai simbol keangkaran murkaan manusia dan alam. Ketika tidak harmoni sangat menakutkan. Ketika marah itu manusia sangat menakutkan. Maka diharapkan dengan ogoh-ogoh yang seperti itu difungsikan, dibakar, harapannya setelah kembali ke asalnya kita mendapatkan kesucian, kerahayuan, dengan kita harmoni dengan diri pribadi kita, selaras dengan diri kita sendiri maupun dengan alam. Jadi fungsinya adalah untuk sebagai simbol dari diri kita untuk disempurnakan. Fungsi ogoh-ogoh sendiri yaitu sebagai representasi buta kala, dibuat menjelang hari Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari pengerubukan, sehari sebelum hari Nyepi. Menurut para cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma, proses ini melambangkan keinsafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Untuk perubahan pasti seiring perkembangan zaman. Kalau dulu simpel dari kayu atau dari bambu, kemudian dikasih kertas, sekarang ada tambahan bisa bergerak, dikasih besi, dikasih styrofoam, dikasih macam-macam, sehingga mempermudah dan semakin bagus tampilannya. Tapi esensinya sama, intinya sama. Ogoh-ogoh itu adalah simbol-simbol keangkaran murkaan, simbol-simbol unsur negatif dari buta kala atau alam penyusun ini, angin geni banyu bumi yang kosong, dan waktu kala. Arti kala itu kan waktu. Perkembangan teknologi kini kian masif, bahkan telah merambah seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi saat ini seolah-olah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.
Begitu pula dengan seni ogoh-ogoh. Tradisi ini juga terpapar perkembangan teknologi yang kian merebak. Kolaborasi ogoh-ogoh dengan teknologi, khususnya robotik, semakin menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan teknologi robotik dalam pembuatan ogoh-ogoh sejatinya bermaksud untuk memberikan pengalaman yang lebih inovatif dan futuristik. Berbeda seperti zaman dahulu, zaman di mana ogoh-ogoh masih sepenuhnya patung nyelegodok hanya diam saja. Kini sudah tidak asing lagi melihat ogoh-ogoh yang bisa bergerak-gerak selayaknya robot. Perkembangan teknologi pada tradisi ogoh-ogoh yang kerap terlihat adalah pemanfaatan mesin penggerak atau robotik. Terlebih lagi beberapa tahun ke belakang, sedang marak diadakan lomba ogoh-ogoh di kota dan pasar khususnya, dan juga beberapa kabupaten di Bali. Tidak jarang pula, banyak sekali teruna-teruni organisasi kepemudaan tingkat Banjar Dusun ataupun komunitas seni yang rela jor-joran mengeluarkan biaya fantastis hanya untuk membuat ogoh-ogoh bermesin, bahkan anggarannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian, yang paling terkenal adalah ogoh-ogoh dari STT Yuwana Sakabuwana, Banjar Tainsiat, dan pasar yang setiap tahun selalu ditunggu-tunggu gebrakannya oleh masyarakat. Pelestariannya, karena itu bagian dari, sekarang jadi bagian dari ritus, bagian dari sebuah upacara untuk memeriahkan menyambut tahun baru Saka sebelum masuk ke kamar. Itu dari generasi muda sangat semangat sekali untuk membuat ogoh-ogoh tersebut. Jadi gotong royong, mulai dari anak SD ini mulai bentuk pelestarian diajak untuk membuat bersama-sama, gitu. Di semacam transfer ilmu, yang senior mau mengajak yang muda-muda untuk berkarya bersama. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan tradisi ogoh-ogoh di Bali. Sebagai pewaris budaya, keterlibatan mereka dalam proses pembuatan, pelaksanaan, hingga inovasi dalam tradisi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Generasi muda, khususnya para pemuda Banjar, biasanya menjadi motor penggerak dalam proses pembuatan ogoh-ogoh. Mereka terlibat langsung dalam desain, konstruksi, pengecatan, hingga dekorasi ogoh-ogoh. Generasi muda sering memperkenalkan teknologi baru seperti desain 3D, penggunaan motorik animasi, atau efek LED untuk mempercantik ogoh-ogoh. Anak muda sering menghadirkan desain yang lebih kreatif dan relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti tema lingkungan, kritik sosial, atau budaya pop. Kesadaran akan pentingnya pelestarian alam mendorong generasi muda untuk memilih bahan yang lebih ramah lingkungan, menggantikan styrofoam dengan bambu atau kertas daur ulang. Generasi muda juga mempromosikan tradisi ogoh-ogoh melalui media sosial, video dokumenter, dan konten kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Pemuda Banjar biasanya menjadi tim utama dalam mengarak ogoh-ogoh saat malam pengerupukan, memperlihatkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab. Dalam konteks wisata budaya, generasi muda memainkan peran sebagai duta tradisi, menjelaskan makna ogoh-ogoh kepada wisatawan lokal maupun internasional. Mereka juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara aspek artistik dan nilai spiritual ogoh-ogoh, memastikan tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran Hindu Bali. Generasi muda tidak hanya melanjutkan tradisi, tetapi juga menjadi mentor bagi anak-anak yang lebih muda untuk mempelajari seni dan makna ogoh-ogoh. Tradisi ogoh-ogoh sering diperkenalkan dalam kegiatan sekolah atau universitas, sehingga lebih banyak anak muda memahami pentingnya pelestarian budaya. Generasi muda juga membawa tradisi ini keluar Bali melalui festival seni dan budaya, memperkenalkan ogoh-ogoh ke panggung internasional.